Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya, materi kelas 11 dengan Ibu Dina Friska. Materi yang akan kita bahas hari ini berkaitan erat dengan seni rupa dengan judul memamerkan karya seni rupa 2 dan 3 dimensi hasil modifikasi. Seperti yang kita ketahui, karya seni rupa itu ada yang 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi. Contoh 3 dimensi ini adalah berbentuk patung dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas itu adalah hasil modifikasi. Apa-apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memamerkan karya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Kita bahas dari yang pertama. Yang perlu dipersiapkan adalah pengklasifikasian. Kita harus ambil kategori yang mau dipamerkan itu apakah seni lukis, ataukah desain tekstil, atau seni grafis, atau desain keramik, atau seni patung. Jadi kalau kita mau pamerkan seni patung misalnya, ya tentang seni patung semuanya yang akan kita pamerkan itu. Atau misalkanlah seni lukis, berarti semua yang kita pamerkan pada saat itu adalah tentang karya seni lukis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seleksi materi pameran. Apakah itu nama perupa, kemudian tahun dia berkarya atau tahun penciptaan karyanya, dia menggunakan media apa, apakah kanvas dan sebagainya, ukurannya berapa, karena ini kesesuaiannya nanti tentang letak pameran atau ruang pameran. Kemudian pelabelan karya kita tempelkan, kemudian kita sebutkan itu hasil karya siapa. Ini sangat penting kita seleksi materi pamerannya. Selanjutnya, seleksi materi dikelompokkan berdasarkan apakah yang kita pamerkan itu berbentuk figuratif atau non figuratif, artinya gambar atau bukan berbentuk gambar. Kemudian konsep karya seni lukisnya, apakah kita kelompokkan dalam bentuk karya seni lukis realis, naturalis, surrealis ataupun dekoratif. Contoh yang digambar di sini adalah contoh karya seni lukis surrealis. Nah, itu sangat penting sekali untuk keberhasilan pameran kita. Hal yang perlu lagi, yang ketiga adalah kurasi pameran yang dilakukan oleh kurator. Biasanya kurator ini adalah guru seni ataupun ahli seni yang ada. Hasil kurasi bisa berupa tulisan yang akan dimuat nanti di katalog pameran. Katalog Yang keempat adalah pemajangan. Pada saat pemajangan perlu diperhatikan keluasan dan jumlah karya. Harus sesuai jumlah karya yang harus dipamerkan dengan ruangan yang kita sediakan. Kemudian penataan panel dan penggunaan luas dinding. Kalau misalnya dia menggunakan karya seni rupa lukis misalnya. Kemudian pengcahayaan juga perlu sehingga pada saat orang melihat pameran kita akan terlihat secara jelas dan keluasan pengunjung. Contoh pada saat melakukan pameran seni patung misalnya, berarti kita harus memberikan ruang sehingga yang melihat bisa bebas mengamati dari berbagai sisi. Seperti itu. Yang kelima adalah pembukaan pameran. Pada saat pembukaan pameran perlu diperhatikan secara detail. Yang pertama buku tamu, berisi daftar hadir, kemudian penerima tamu, supaya bisa mengarahkan setiap penonton ataupun yang datang untuk menyaksikan pameran. C. Buku kesan. Hal ini sangat perlu untuk melihat bahan evaluasi pada saat kita melakukan pameran. Katalogus berisi
tentang catatan-catatan dari para ahli. Kemudian konsumsi, pemandu, keamanan juga perlu, kemudian dokumentasi. Untuk melihat seluruh proses perlu dokumentasi. Dari tentang memamerkan karya seni rupa, terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan, dan tetap semangat.